Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, setiap kita pasti menghendaki agar hidup kita bahagia. Berbagai cara sudah kita lakukan, teori-teori yang mengarah bagaimana caranya kita bisa menjadi bahagia juga sudah dipelajari. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, bukan saja menciptakan kita sebagai manusia, tetapi Allah sebagai Maha Pencipta juga menciptakan aturan. Allah juga punya aturan. Bagaimana caranya agar manusia itu sendiri bisa menjadi bahagia. Aturan itu resmi dicantumkan di dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berdasarkan ayat ini dapat kita ketahui bahwa untuk bisa menjadi bahagia itu ternyata kita perlu menapaki paling tidak ada 4 anak tangga. Yang pertama ruku, yang kedua sujud, yang ketiga ibadah, yang keempat adalah melakukan kebaikan. Dari 4 ini mungkin dapat dikerucutkan menjadi 3 bagian utama. 3 bagian utama yang saya maksudkan adalah ruku dan sujud itu hanya ada pada melaksanakan ibadah sholat. Pada waktu ruku merupakan peluang bagi kita apa yang harus kita manfaatkan agar kita itu sendiri bisa menjadi bahagia. Demikian juga pada waktu sujud. Ada peluang-peluang agar kita bisa menjadi bahagia. Itu secara harfiah demikian. Lebih luas daripada itu, yang namanya ruku adalah kita ini kan merendahkan badan kita yang asalnya berdiri tegak pada waktu ruku, kemudian kita membungkuk. Dalam artian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak usah berlaku sombong, bisa begini, bisa begitu, tahu ini, tahu itu. Semuanya kan bagaimana Allah yang Maha Pencipta. Begitu. Kalau ini disadari oleh kita, jelas ini merupakan satu anak tangga, satu tahapan yang dapat kita lakukan. Jadi untuk ruku dan sujud ini terkait dengan masalah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'budu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan ada 2 macam. Yang pertama ada yang masuk ke dalam kategori ibadah mahdhah. Ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak perlu untuk melalui siapapun. Dalam artian kita tidak perlu untuk lapor kepada siapapun kalau mau melaksanakan ibadah mahdhah. Kita mau melaksanakan ibadah sholat, sholat itu kan ibadah mahdhah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah lapor kepada Pak RT, nggak usah lapor kepada ketua RW. Jadi semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa'budu. Tapi yang saya maksudkan adalah ibadahnya adalah ibadah mahdhah. Tapi ada juga ibadahnya ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu ternyata memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi aplikasinya melalui interaksi sosial. Semacam pemberian zakat, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan material yang ditransaksikan di dalam berzakat, berinfak, bersedekah itu adalah melalui interaksi sosial dengan sesama. Nah, itu yang ketiga. Sementara yang keempat adalah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira itu artinya fastabiqul khairat. Artinya kita saling berlomba di dalam melaksanakan kegiatan yang berbentuk kebaikan, apapun bentuknya. Kalau kita menyumbang sesuatu, sebut saja menyumbang uang kepada masjid, kepada panitia pembangunan masjid. Itu kan yang bisa memanfaatkan hasil daripada sumbangan kita kan hanya orang-orang yang memanfaatkan masjid.
Itu relatif dalam artian skopnya itu hanya orang-orang yang beragama Islam yang pasti bisa memanfaatkan masjid. Jarang orang melirik umpamanya. Bagaimana kalau kita menyumbang semen, tetapi untuk perbaikan jalan umpamanya. Jalan kan bukan hanya untuk orang Islam. Siapapun akan bisa melaju di jalan itu. Bisa jadi ini merupakan peluang amal yang nilainya lebih tinggi. Nah, jadi dalam ayat 77 surat Al-Hajj ini disebutkan bahwa kalau kita ingin bahagia, la'allakum tuflihun, sekali lagi di dalam gramatika bahasa Arab la'ala ini sifatnya litaraji. Artinya bentuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tercapai tidak tercapai yang kita harapkan itu akan bergantung kepada usahanya. Jadi untuk la'allakum tuflihun, untuk bisa bahagia, itu ternyata ada tahapan yang harus kita lalui. Ruku, sujud, ibadah, dan berbuat kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.